Pemirsa, tadi kita sudah mengetahui bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari harta duniawi. Ingin tahu lebih dalam? Masih ada pertanyaan berikutnya nih, langsung ya Pak Pendeta ya. Sebenarnya dalam Matius 5 ayat 1-12 ini kepada siapa sih ajaran kebahagiaan ini kepada siapa ditujukan oleh Tuhan Yesus gitu? Ya, kepada tentu pada murid-murid pada saat itu, tapi kemudian juga kepada semua orang yang makin banyak dari hari ke hari berbondong-bondong ikut dia gitu ya. Tetapi juga kalau mau tarik refleksinya lebih dalam gitu ya sama kita di konteks zaman yang katanya canggih dan makin hebat, tapi sebetulnya makin gak berbahagia kan gitu. Yesus sendiri bilang gini, makanya berbahagialah orang yang murah hati. Ini bagus banget ya. Berbagai orang yang murah hati sama kayak tadi Tasya dan pemirsa. Jadi kalau murah hati itu bukan murah dan nggak murahan, gitu ya. Murah hati itu kita mau terus dipakai Tuhan untuk jadi saluran berkat. Jadi Allah memberkati, menganugerahkan banyak hal itu untuk kita salurkan sama orang lain. Ini yang Tuhan sebetulnya menjadi formula bahwa kalau engkau mau bahagia itu titiknya. Jadi orang yang suci hatinya itu, bayangin Tasya, pemirsa, luar biasa. Yesus sendiri bilang orang yang suci hatinya itu akan melihat Allah. Jadi dia akan melihat bahwa iya ya, ini rancangan Tuhan. Ini pemberlakuan akan cinta kasih Tuhan. Ini mujizat-mujizat Tuhan. Ini kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi ya itu tadi, kalau engkau mau mengecap bahagia, formulanya ayo murni dari dalam. Kemudian buat orang lain ya. Wow, semakin dalam, semakin mengerti, semakin terbuka mata hati dan pikirannya ya. Jadi penasaran juga dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Semoga pertanyaan pemirsa dapat saya wakilkan nanti di segmen berikutnya. Jadi tetap di Sentuhan Kasih Kristen. Pemirsa, kebahagiaan yang sesungguhnya tidak hanya yang ada dalam diri kita saja, tapi benar-benar bagaimana caranya kita juga bisa membahagiakan orang lain yang di sekitar kita. Wow, luar biasa mendengar kalimat itu ya. Kadang kita pikir itu adalah hal yang berat, tapi bisa dipermudah tentunya dengan bahasa firman ya. Betul. Dan sekarang pertanyaannya kembali lagi yang tadi gitu. Apa sih dampaknya jika kita membuat kebahagiaan dengan berkenaan dengan Tuhan gitu ya? Kita berani ambil keputusan untuk bahagia. Orang sebetulnya gini Tasya dan pemirsa, ada dua orang misalnya ya, di satu situasi kondisi yang sama gitu. Tapi yang satu bisa bahagia, yang satu bisa sedih banget gitu ya. Nah ini sebetulnya kalau di dalam Tuhan dan hanya dalam Tuhan, kita harus yakini dan amini dan imani. Kita bisa putuskan bahwa aku mau bahagia. Dan memang hanya dalam Tuhan ada bahagia. Jadi dari diri kita gitu ya, dari diri kita harus diputuskan. Memutuskan hal itu. Diputuskan. Ya, tambah lagi ya, yang masih tadi dikatakan oleh Yesus sendiri Tuhan kita. Berbahagialah orang yang bawa damai. Jadi kalau kita udah bisa berdamai dengan diri sendiri, ya kan, udah bisa berdamai sama Tuhan khususnya, gitu ya, mengaku bahwa kita berdosa, tapi diselamatkan dari kondisi yang tidak selamat jadi diselamatkan, dipulihkan. Ini letak kita sekarang untuk akhirnya bisa mampu bagiin damai sama semua orang. Jadi peacemaker lah begitu ya. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang kebahagiaan hubungannya berkenaan dengan Tuhan. Lalu gimana nih kalau dengan sesama? Itu dia. Kalau engkau mau bahagia, ayo tulus dan suci dari hatimu dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Kita bawa damai sama orang lain. Jadi bagaimana orang lain dulu bersuka cita, baru aku suka cita.
bagaimana orang tuaku senang, baru aku bahagia. Bagaimana kekasih pasangan kita menikmati damai sejahtera, baru aku lebih berdamai sejahtera. Dan bukankah orang yang bantuin orang lain untuk menikmati damai sejahtera, sukacita, hidupnya lebih menikmati bahagia, dia orang yang lebih berbahagia, lebih berbahagia. Jadi kalau Tasya bantu orang, temanmu yang lagi punya hajatan tertentu gitu, saya mau tanya, Tasya, yang lebih bahagia orang yang punya hajatan atau kamu? Kayaknya kita deh. Karena kan kita pasti otomatis senang ya lihat orang tertawa karena kita aja tuh. Kau lihat temenmu buka bahagia, dia bahagia. Betul. Tapi ketika engkau bisa kasih bantu dikit aja, apalagi banyak ya. Wih, bahagia banget. Bahagia banget ya. Luar biasa. Tapi itu malah hal sepele yang kadang kita lupakan gitu ya. Kadang kita lupakan karena jadinya tujuan hidup kita untuk memperkaya diri. Jadinya kebahagiaan itu kembali lagi ke dalam diri kita sendiri. Wah pemirsa, ternyata banyak sekali yang kita dapat dan memahami lagi apa sih sebenarnya kebahagiaan yang sesungguhnya. Menurut dari Bapak Pendeta yang diambil dari Matius 5 ayat 1-12. Nanti masih ada lagi pertanyaan, jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sentuhan Kasih Kristen.